Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Setelah kalian libur 2 minggu, tentunya kalian sudah lebih fresh ya. Nah, kalau sudah fresh tentunya harus lebih semangat untuk belajar. Yang penting protokol kesehatan harus selalu kita terapkan. Contohnya apa? Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak kalah pentingnya yaitu jauhi kerumunan. Makanya kita belum boleh tatap muka, kita hanya boleh belajar secara online. Itu artinya kalau kalian tidak ada hal-hal yang penting banget, kalian tidak perlu keluar rumah. Cukup di rumah saja. Belajar juga dari rumah, gitu ya. Oke, untuk memasuki semester 2, pembelajarannya yaitu beriman kepada malaikat. Tentunya waktu kalian di SD sudah pernah belajar tentang beriman kepada malaikat. Ya, rukun iman yang keberapa? Iman pada malaikat. Rukun iman yang kedua, ya. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada Allah sudah kita bahas di semester 1. Sekarang di semester 2 iman kepada malaikat, gitu ya. Apa sih artinya iman kepada malaikat? Nah, iman artinya meyakini di dalam hati. Ya, di dalam hati kita meyakini bahwa ada malaikat, makhluk ciptaan Allah yang selalu melaksanakan perintah Allah untuk mengikuti atau membagikan rezeki pada manusia. Itu adalah tugas-tugas para malaikat, gitu ya. Terus yang namanya beriman itu harus ada 3 unsur ya. Dulu masih ingat di semester 1 iman kepada Allah, sama iman pada malaikat pun begitu, harus ada 3 unsur. Di dalam hati meyakini, di lisannya kita mengucapkan ya bahwa ada malaikat yang wajib kita imani. Terus yang ketiga yaitu unsur perbuatan. Artinya kita perbuatannya sesuai dengan orang yang beriman kepada malaikat. Apa yang harus kita lakukan? Perbuatannya itu apa? Ketika kita beriman kepada malaikat, kita harus yakin bahwa perbuatan kita, mau itu perbuatan baik atau perbuatan terpuji ataupun perbuatan tercela, pasti akan dicatat oleh malaikat. Ya. Ketika kita berbuat baik misalnya, ya. Misalnya kita beramal. Kan di dalam beramal itu kita tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, apalagi orang lain. Nggak perlu kita pamer-pamer pada orang lain. Yang penting Allah tahu. Jadi kalaupun kita beramal tanpa ada orang lain yang tahu, pasti Allah tahu. Karena Allah punya malaikat, yaitu akan dicatat oleh malaikat siapa? Yang tugasnya mencatat perbuatan baik manusia, yaitu malaikat Raqib. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, perbuatan tercela, juga sama. Walaupun kita sembunyi-sembunyi, orang tua kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu dan akan dicatat oleh malaikat, namanya malaikat Atid. Atid pakai D ya, malaikat Atid. Misalnya kamu disuruh sholat subuh,
oleh ibumu, oleh papamu. Ayo nak, udah siang sholat subuh. Kamu ke kamar mandi, padahal krecek-krecek cuma kencing doang. Terus masuk deh ke selimut lagi. Kamu gak sholat. Terus bapak kamu ke kamar kamu lagi. Sudah sholat nak? Sudah. Nah, itu padahal Allah Maha Tahu, dicatat oleh malaikat atid kalau kita berbohong, tidak sholat tapi ngaku-ngaku sholat. Tapi kalau kamu sholat beneran, dicatat oleh malaikat raqib. Begitu ya. Tapi ada yang lebih istimewa. Misalnya kita mau berbuat jahat, ya, itu Allah nggak langsung catat. Depending dulu. Kalau kamu baru niat misalnya, saya nanti dikasih tugas bu guru agama, aku nanti nyontek aja lah ke temanku gitu ya. Itu perbuatan tercela kan? Sudah niat seperti itu. Tapi itu belum dicatat. Kalau kamu sudah melakukan perbuatan tercela itu, baru dicatat. Tapi hebatnya, kalau kita punya niat berbuat baik, misalnya, besok aku hari Senin mau puasa, karena kemarin aku dapat nilai di semester 2, di semester 1 nilaiku bagus-bagus. Aku mau bersyukur dengan cara berpuasa gitu ya. Itu baru niat saja sudah dicatat oleh malaikat. Malaikat siapa tadi yang mencatat? Raqib ya. Jadi perbuatan baik baru niat saja di dalam hati sudah dicatat. Tapi kalau perbuatan buruk, kalau belum dilakukan, belum dicatat. Itulah baiknya Allah ya kepada kita. Makanya kita harus selalu mempunyai niat yang baik. Tapi Allah Maha Tahu. Ntar kamu, kata bu guru kan kalau niat baik, walaupun gak dilaksanakan, dicatat menjadi amal baik. Enggak juga begitu. Karena Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati kita. Anak ini niatnya bohong-bohongan, mau ngibulin. Padahal mah sudah niat juga, dia cuma mau bohong. Dia tahu begitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan karena Allah Maha Tahu, Maha mendengar apa yang ada di hati kita. Oke, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk gaib. Apa artinya gaib? Gaib artinya makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Nah, malaikat ini diciptakan dari apa? Allah itu kan menciptakan makhluknya, ada yang gaib, ada yang nyata gitu ya. Kalau malaikat itu termasuk makhluk gaib. Ada nggak makhluk gaib lainnya? Ada, yaitu setan. Tapi beda, bahan bakunya itu beda. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau setan diciptakan dari api neraka. Makanya kalau kamu kesetanan, ya, ngikuti nafsu setan, ngikuti hawa setan, hawanya panas. Pengennya apa? Ribut, ya kan? Tawuran, jagoan, marah-marah. Itu namanya nafsu setan. Tapi kalau ngikuti malaikat, itu sejuk karena diciptakan dari cahaya. Jadi walaupun sama-sama makhluk gaib, beda. Kalau malaikat itu makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling taat kepada Allah. Dia selalu bersujud, ya. Kalau setan, makhluk yang paling membangkang.
makhluk yang paling sombong, makhluk yang paling menentang kepada Allah. Ya. Satu lagi makhluk Allah, yaitu manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Di mana letak kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain? Kalau dibanding dengan malaikat, manusia itu punya nafsu, sedangkan malaikat nggak punya nafsu. Kalau dengan makhluk-makhluk lain, misalnya dengan binatang, letak kesempurnaan manusia adalah pada akal pikiran. Ya. Makanya kita dikasih akal pikiran supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tidak seperti binatang. Binatang misalnya kayak kambing, kalau dilepas suka makan tanaman orang, ya kan? Begitu juga ayam, dilepas, misalnya ada jemuran gabah, jemuran jagung, dicocor, dimakan, karena dia nggak tahu itu perbuatan dosa, itu perbuatan nggak baik. Tapi manusia dilengkapi dengan akal pikiran supaya bisa membedakan mana yang boleh dilakukan, mana yang dilarang oleh Allah, gitu ya. Nah, kalau manusia mengikuti setan, maka nanti di akhirat juga jadi temannya setan, di tempatnya di neraka, gitu ya. Kalau kita pengen tidak jadi temannya setan, tentunya kita harus menggunakan akal pikiran, ya. Kita harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu namanya manusia yang bertakwa, gitu ya. Oke, selanjutnya apa sih tugas-tugas malaikat? Nah, malaikat yang wajib kita imani ini ada 10 dan memiliki tugas masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala nanti ketika hari kiamat tiba, ya. Yang keempat, malaikat Ijroil. Ini serem nih, yang akan mencabut nyawa kalian dan kita semua, gitu ya. Nah, yang kelima dan keenam ini tugasnya bersama-sama. Tugasnya adalah menanya di dalam kubur, ya, Mungkar dan Nakir. Yang satu menanya, yang satu menyiksa. Kalau kamu ditanya di alam kubur nggak bisa jawab, nah yang satunya menyiksa, gitu ya. Ntar yang malaikat yang lainnya sampai 10 bisa kalian baca sendiri ya. Sekarang ada gak sih hikmahnya kalau kita beriman kepada malaikat? Tentu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Apa hikmahnya beriman kepada malaikat? Ya, tentunya hikmahnya satu, kita akan semangat berbuat kebaikan karena ada malaikat yang melihat, ya tadi. Jadi nggak usah khawatir kalau kita beramal, walaupun orang lain nggak tahu, pasti dicatat oleh malaikat. Allah Maha tahu melalui malaikat. Terus yang kedua, memperkuat rasa iman dan takwa terhadap Allah. Yang ketiga, menghindari dari keinginan berbuat dosa, karena kita yakin setiap perbuatan dosa akan dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat atid. Setiap perbuatan baik dicatat oleh malaikat raqib, gitu ya. Yang keempat, menjadikan semakin yakin akan pertolongan dari Allah, gitu ya. Terus yang kelima, selalu bersyukur dan sebagainya. Itulah
Bu Guru hanya menyampaikan inti-intinya saja. Selebihnya nanti kalian bisa baca lagi di buku pelajaran agama dan bisa cari referensi dari yang lain, dari Google atau dari buku-buku apapun. Yang penting pesan Bu Guru, kalau ada tugas jangan kopas. Jangan kopas tapi nulis sendiri, ketik sendiri. Oke? Nanti kalian menceritakan kembali apa yang Ibu sampaikan dari video Ibu, terus kamu tambahin dari buku atau dari referensi lain. Begitu ya? Oke? Selamat mengerjakan tugas dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke?